Halo sahabat Santopolus, selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam katekesi santai kali ini, kita akan berbicara tentang apologetik. Bagi sebagian orang Katolik mungkin kata ini masih asing, tetapi bagi sebagian yang lain lagi mungkin sudah akrab. Akan tetapi, walaupun bagi sebagian orang Katolik kata ini masih asing, tetapi dalam praktek hidup sehari-hari, hampir semua orang Katolik sudah pernah berapologetik. Nah, apakah sebenarnya arti dari apologetik ini? Silakan simak katekesi santai ini. Kata apologetik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu apologia yang berarti pembelaan. Bentuk kata kerjanya adalah apologomai, yang berarti melakukan suatu pembelaan atau berbicara untuk membantah, baik untuk merespon tuduhan maupun tuntutan dalam sidang pengadilan. Nah, jika kata apologetik ini dikaitkan dengan iman Katolik atau kata Katolik, maka artinya adalah suatu cara untuk menjelaskan dan mempertahankan atau membela iman Katolik dengan memberikan jawaban-jawaban atau argumen-argumen secara rasional terhadap berbagai tuduhan yang diarahkan mengenai iman Katolik. Orang yang melakukan kegiatan apologetik ini disebut dengan istilah apologis. Sebenarnya apologetik ini bukan hanya didalami oleh agama Katolik saja, tetapi Kristen Protestan juga mendalaminya. Bahkan semua agama juga mendalami tentang apologetik ini untuk mempertahankan imannya dari berbagai serangan atau tuduhan-tuduhan palsu. Nah, karena apologetik ini adalah termasuk sebuah ilmu, maka banyak orang Katolik tidak berminat untuk mendalaminya dengan berbagai alasan seperti apologetik itu dianggap sebagai kegiatan perdebatan. Apologetik itu dianggap sebagai kegiatan yang memerlukan keahlian atau kemampuan khusus. Apologetik itu dianggap terlalu teoritis. Apologetik itu dianggap sebagai kegiatan yang terlalu defensif atau bertahan, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya setiap orang Kristiani atau orang Katolik secara khusus wajib berapologetik atau wajib mempertahankan imannya dari berbagai serangan dari bid'ah-bid'ah yang melecehkan iman Katolik. Berapologetik sudah menjadi bagian dari perutusan orang-orang Kristiani sejak dahulu kala. Ini bisa kita pahami dari tulisan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16 yang berbunyi, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka." Dari nasihat Rasul Petrus ini kita menemukan satu kata, yaitu memberikan pertanggungan jawab, di mana kata ini adalah terjemahan dari bahasa Yunani yaitu apologia. Selain itu, Yesus juga memberikan tugas kepada para muridnya untuk mewartakan kabar gembira. Ini jelas ada dalam Matius bab 28 ayat 19-20. Nah, apologetik ini membantu para murid-murid Kristus dalam melaksanakan tugas untuk mewartakan kabar gembira. Sebab apologetik memainkan peran yang cukup penting dalam evangelisasi, yaitu mewartakan kebenaran Kristus. Dalam evangelisasi atau dalam mewartakan kebenaran Kristus ini seringkali menimbulkan banyak pertanyaan, keberatan, dan juga perdebatan. Maka disinilah tugas para apologis untuk berapologi dengan menjawab berbagai pertanyaan dan keberatan tersebut. Satu catatan yang wajib kita ketahui adalah apologetik diperlukan oleh setiap orang Katolik agar dia semakin mendalami imannya. Dan setelah dia semakin mendalami imannya itu, maka dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang lain atau agama lain tentang iman Katolik. Jadi janganlah menganggap bahwa Anda sebagai orang Katolik itu cukuplah menjadi seorang Katolik yang rajin misa setiap hari atau setiap hari Minggu, atau cukuplah menjadi Katolik itu adalah orang yang bisa membuat tanda salib sebelum dan sesudah makan dan lain-lain. Itu tidak cukup. Tetapi Anda wajib
mendalami iman kekatolikan Anda supaya Anda juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan kepada Anda tentang kebenaran iman Katolik itu. Jadi misalnya ketika orang dari agama lain bertanya kepada Anda begini, mengapa sih orang Katolik itu menyembah Bunda Maria? Mengapa sih orang Katolik itu mempunyai 3 Tuhan, yaitu Tritunggal Maha Kudus? Mengapa sih orang Katolik itu mendoakan arwah dan lain sebagainya? Anda harus menjawab itu. Ketika Anda disuguhkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu, Anda jangan diam karena Anda tidak tahu atau Anda merasa lebih baik diam daripada menjawabnya. Jangan, tetapi Anda harus menjawabnya karena itu adalah bagian dari mewartakan kebenaran iman kita. Satu hal lagi yang wajib Anda pahami dalam hal berapologetik adalah Anda harus bijak menghadapi orang yang bertanya kepada Anda. Karena ternyata dalam hidup sehari-hari banyak orang yang bertanya kepada kita tentang iman Katolik, tetapi mereka sebenarnya sudah tahu. Istilahnya itu, mereka bertanya untuk menyerang kita. Nah, bila Anda berhadapan dengan orang-orang semacam ini, saya sarankan Anda diam atau jangan ladeni. Karena itu akan menghabis-habiskan waktu Anda. Sampai ketemu di episode selanjutnya.